Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Syah Alam, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mewawancara teman sejawat saya di sekolah SDN Rawajati 06 terkait tugas LK 1.2 tentang eksplorasi masalah. Nah, di depan saya sudah ada Ibu Nurlela. Perkenalkan, ini Ibu Nurlela. Beliau mengajar di kelas atas, kelas 6 di SDN Rawajati 06. Beliau juga aktif di kegiatan Palang Merah Remaja, pembina Palang Merah Remaja dan pelatih di Pramuka. Oke. Langsung aja saya akan mencoba mewawancarai terkait tugas saya di PPG kali ini. Oke, selamat pagi Bu Ella. Pagi Pak Alam. Oke. Bu Ella, saya mau izin mewawancara Bu Ella sedikit. Yap. Oke, yang pertama langsung aja Bu Ella ya. Ya. Yang pertama, apa nih? kira-kira Bu Ella pernah nggak menemukan selama mengajar, terutama di SDN Rawajati 06, menemukan siswa yang mempunyai motivasi rendah, dan kalau misalnya ada, kira-kira penyebabnya apa ya? Ini terkait pembelajaran ya, pembelajarannya. Oke. Baik di kelas rendah atau di kelas tinggi. Iya. Saya perkenalkan lagi atau tidak? Boleh. Oke, perkenalkan nama saya Nurlela. Saya mengajar di kelas 6 di SDN Rawajati 06, temannya Pak Alam. Nah, berkaitan dengan motivasi rendah, yaitu baik di kelas rendah atau di kelas tinggi, di pengalaman saya mengajar di kelas rendah ataupun kelas tinggi, yaitu adanya kurangnya itu ada dua faktor Pak Alam. Yeah. Yang pertama adalah faktor eksternal dan faktor internal. Apa sih faktor eksternal? Eksternal itu faktornya adalah dari lingkungan rumah. Nah, keluarga itu termasuk yang termasuk keluarga. Seperti apa sih gitu kan? Nah, motivasi rendah itu kan ada internal juga nih. Internalnya itu adalah dalam diri peserta didik sendiri. Kenapa dia tidak mempunyai motivasi belajar? Karena ada something gitu kan. Kita harus mendalami seperti itu dulu. Apakah kondisi dia sehat atau tidak, seperti itu. Nah, dari situ kita baru bisa mengetahui rendahnya motivasi belajar dia. Salah satu pengalaman adalah misalnya salah satunya adalah Ghazali. Boleh disebutkan? Boleh. Ya, dia tidak mau sekolah dalam 2 minggu. Kenapa? Karena satu, faktor orang tua bekerja, kurang perhatian dari orang tua, dia hanya tinggal sama kakak, dan satu lagi faktor kesehatan, dan intinya dia tuh karena mungkin faktor ekonomi juga. Pagi kurang sarapan juga, terusnya dia memang basically tidak TK. Itu salah satu yang kurangnya minat belajar. Oke. Terima kasih Bu Ella. Jadi dua faktor ya, eksternal dan internal. Berarti kalau dari eksternalnya itu keluarga lebih berpengaruh ya. Siap. Faktor ekonomi dan perhatian. Oke, lanjut ke wawancara nomor 2. Nah, Bu Ella selama mengajar pernah menangani anak berkebutuhan khusus? Kalau pernah, kira-kira kendalanya apa? Kendala dalam mengajar anak berkebutuhan khusus ini, dan cara menanganinya yang sudah Bu Ella lakukan selama ini gimana gitu? Nah, untuk pengalaman dalam menangani anak inklusi atau anak ABK yang berkebutuhan khusus, yaitu kita kerjasama dulu sama orang tua. Sebelumnya memang tidak semua orang tua bahwa paham akan anaknya, dia kategorinya inklusi. Jadi kita intinya diskusi dulu sama orang tua, kita arahkan orang tua untuk memeriksakan kesehatan dia atau ke psikolog yang di rumah sakit, atau misalnya yang lebih berwenang lah. Guru cuma mengindikasikan peserta didik, tetapi orang tua yang menindaklanjuti lagi untuk diperiksakan ke psikolog atau ke orang-orang yang lebih berkompeten. Nah, dari situ, dari setiap tahunnya pasti ada anak inklusi. Nah, dari situ memang beragam
permasalahan nih, satu, orang tua nggak punya biaya, dua, orang tua yang tidak ingin anaknya dikategorikan inklusi, yaitu permasalahan ya. Tiga, apa ya, mungkin faktor orang tua ini juga malu juga kalau dikategorikan seperti itu. Tetapi kita arahkan ke orang tua, pengalaman saya untuk pendampingan ke ini, kita sebagai tim support. Jadi guru mensupport orang tua bahwa bapak atau ibu tidak boleh malu dengan kondisi anak yang memang berkebutuhan khusus. Tidak semua berkebutuhan khusus kan levelnya berbeda, kategorinya berbeda. Jadi istilahnya kita selalu mensupport, ini bukan aib, ini adalah penanganan khusus. Jadi guru pun dapat lebih maksimal untuk menangani peserta didik yang kategorinya inklusi. Nah, dari situ kita juga istilahnya menguatkan orang tua bahwa tidak boleh malu, tapi semua demi perkembangan anak, semua berlangsung untuk kemajuan anak itu sendiri. Itu Pak Alam. Ya, tapi kira-kira apa anak berkebutuhan khusus ini pernah mengganggu pembelajaran di kelas? Kan ini satu kelas kita 32 orang, mungkin ada satu atau dua yang ABK ya. Yep. Mungkin ada yang aktif, ada yang pasif ya, kalau yang pernah saya alami. Kira-kira pernah mengganggu nggak? Kalau mengganggu, apa yang Bu Ella lakukan ya? Oh, kategorinya berbeda nih. Kalau yang mengganggu itu adalah hiperaktif ya, atau disleksia. Disleksia ada yang mengganggu, tanda petik juga. Yang pernah saya tangani adalah disleksia, hiperaktif. Terusnya kalau yang masalah rata-rata kan low semuanya, tapi tidak terlalu mengganggu. Nah, yang hiper, yang itu kita kolaborasi juga sama orang tua. Kita balik lagi ke pertanyaan ke orang tua peserta didik. Seperti salah satu contoh yang istilahnya ternyata kita dalami, anak itu kenapa dia kasar sama temennya dan mengganggu sekali. Jadi dia hiper, dia istilahnya overacting juga. Ya. Kenapa? Karena dia anak tunggal. Dan dia nggak pernah main di lingkungan yang banyak teman. Itu banyak faktor. Jadi kita tetap kerjasama dengan orang tua. Kolaborasi dengan orang tua, bagaimana kita menangani peserta didik yang aktif seperti itu. Jadi di rumah orang tua kita tetap arahkan seperti apa menangani anaknya. Di sekolah guru bagaimana kita menanganinya. Kita selalu mengingatkan terus anak-anak yang seperti itu untuk tidak berbuat yang istilahnya mengganggu teman lah sifatnya. Tapi biasanya kita selalu mengingatkan dengan bahasa santun, itu saja. Oke, terima kasih. Yang saya lakukan seperti itu, Pak Lam. Oke. Sedikit tentang kebutuhan khusus Bu Ella ya. Ini jadi masalah yang mungkin bakal saya angkat nanti. Salah satunya, kira-kira yang Bu Ella tahu nih, kalau yang saya tahu sih nggak ada, belum, tapi mungkin saya aja yang salah. Yang Bu Ella tahu, udah ada pelatihan khusus kah untuk guru-guru? Sudah. Ini apa pelatihannya sudah merata atau belum? Alhamdulillah, yang saya tahu dan saya sudah menjadi beberapa kali peserta pelatihan sebagai guru inklusi. Setidaknya untuk anak inklusi kan ini masih ya. Untuk inklusi sebenarnya untuk merata tidaknya tergantung pihak sekolah. Dia akan berbagi untuk guru yang lain atau tidak, itu tergantung pihak sekolah. Nah, kalau pelatihan inklusi sendiri hampir semua sekolah istilahnya sudah diberikan dari LP2PTK. Oke, berarti itu sudah ada, cuma mungkin ada beberapa belum merata sekali ya. Yep. Merata sekali. Oke, terima kasih Bu Ella. Kita lanjut yang ketiga. Nah, bagaimana hubungan Bu Ella dengan orang tua murid terkait dalam proses kegiatan belajar? Apa ada kendala atau malah lancar-lancar aja begitu? Alhamdulillah selama 16 tahun menjadi seorang guru atau seorang pendidik, kita selalu bekerja sama dalam sebuah harmonisasi, dalam sebuah interaksi dan berkolaborasi. Sebagai guru kita sebelumnya kan mendeteksi mengenal anak juga, tapi kita kolaborasi kepada orang tua bahwa sebelum masuk tahun ajaran baru mungkin 1 minggu kita sudah ada pertemuan sama orang tua. Ya. Setidaknya mengenal orang tua juga, mengenal anak dan orang tua. Bagaimana peran dan tanggung jawab guru di sekolah, tetapi selebihnya peran dan tanggung jawab orang tua di rumah. Nah, itu sangat berpengaruh kalau seandainya kita berkolaborasi dengan baik.
mengerjakan, misalnya guru memberikan tugas dan dilanjutkan di rumah dengan kontinu dan baik, insya Allah hasilnya akan bagus. Tetapi jika guru memberikan yang terbaik, pembelajaran terbaik ke anaknya, tapi tidak diulang di rumah dan tidak disupport sama orang tua, itu hasilnya akan berbeda. Seperti itu. Jadi orang tua dan guru intinya bersinergi, kerjasama, bahu-membahu, istilahnya kolaborasi agar pembelajaran di sekolah istilahnya nyaman dan lancar. Itu sih pengalamannya. Oke, tapi ini masih relasi hubungan dengan orang tua. Pernah ada masalah nggak? Misalnya menemukan orang tua murid, kita kan udah berusaha memanggil orang tua murid atau via telepon menjelaskan tentang kondisi anak, tapi orang tua muridnya terkesan cuek gitu, cuek atau tidak peduli atau mungkin sebagainya yang seperti itu gitu. Gitu kalau misalnya ketemu yang seperti itu, kita sebagai guru atau Bu Ella sebagai guru, apa tindakannya dengan orang tua yang cuek? Mungkin dari 32 anak pasti mungkin ada 1 atau 2 anak yang orang tuanya mungkin bahkan tinggal sama nenek kakeknya, nggak sama orang tuanya ya. Gimana Bu Ella? Sepengalaman Bu Ella aja. Pengalaman ya, Iya. pengalaman dibilang cuek mungkin orang tua tidak ada yang cuek. Ya, tetapi ada beberapa anak yang pernah dalam tahun saya mengajar itu intinya permasalahan balik lagi di lingkup rumah dan keluarga. Dia mungkin komunikasi, misalnya si bapak sakit, si ibu ternyata pergi dengan laki-laki lain, itu ada kan seperti mungkin seperti itu. Jadi dibilang cuek. Jadi kita tetap mengingatkan siapa yang saudara terdekatnya dia. Seandainya orang tua memang sibuk bekerja, orang tua memang mempunyai masalah keluarga atau berpisah, tetapi kita menggandeng orang yang paling terdekat dengan dia, baik itu neneknya, tantenya, atau tetangganya yang biasa istilahnya dekat dengan dia. Intinya kita kolaborasi seperti itu. Jadi supaya saling mengingatkan bahwa kita semuanya peduli dengan anak yang seperti itu, Pak Alam. Oke, terima kasih Bu Ella. Ya, berarti hubungan orang tua sama guru itu harus harmonis walaupun mungkin ada aja beberapa masalah. Kolaborasi. Masalah mudah-mudahan enggak ya, tergantung bahasanya kita ke orang tua murid. Oke, terima kasih Bu Ella atas waktu dan kesempatannya. Saya Iwan Syah Alam, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Jakarta. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.